Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Senang saya bisa bertemu lagi dengan kalian. Sudah makan siang belum? Belum, Pak. Belum, Pak, dari pagi belum makan siang. Belum, Pak. Oh, harus tetap makan siang ya. Saya aja tadi itu juga makan siangnya cepet-cepetan ya. Makanya tadi sempat saya tinggal laptop tadi sudah megang laptop, tapi mau kuliah jam 1 tadi, jam 1 kurang 10 kalau nggak salah saya makan siang cepet-cepetan. Harus perut terisi ya teman-teman, karena kalau tidak mengganggu fokus kalian ya, apapun terserah mau apa. Makanya kalau misalnya nggak sempat makan, sediakan di meja itu biskuit, snack yang minimal bisa mengenyangkan ya. Kalau enggak nanti perut kalian itu nanti mengganggu fokus kalian ya. Dengan kalau perut kenyang, udah otak bisa digunakan untuk berpikir. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari di siang ini, apa yang kita lakukan berjalan lancar, kemudian benar-benar mendapat ilmu yang berguna, yang dengan ilmu berguna itu bisa menjadi bekal kalian nanti meniti kehidupan setelah lulus kuliah. Mari berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Ya. Oke. Di pertemuan kemarin sudah saya tekankan tentang digital copywriting. Ya. Memang saya agak melompat kemarin. Ya, ini adalah bagaimana kita kalau membuat copy, naskah, iklan untuk di media internet, media digital, ya. Kenapa saya minta kayak itu? Karena supaya dengan kita belajar digital copywriting, maka mau tidak mau kalian harus memiliki portofolio, tempat untuk menyimpan portofolio. Maka di pertemuan kemarin saya minta kalian untuk membuat blog, ya, membuat website, terserah mau apa modelnya, website pribadi, blog atau apa. Intinya nanti setiap tulisan kalian bisa masukkan di dalam website itu, ya. Jadi nanti setiap tugas yang saya minta di dalam copywriting ini, saya minta juga kalian masukkan di dalam copywriting. Jadi kalau misalnya nanti ada tugas 5, minimal sudah ada 5 tulisan di dalam website kalian, dan itu nanti akan menjadi portofolio kalian ya setelah itu. Maka alangkah baiknya kalau kalian mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, dengan bagus sekali, karena itu akan melekat di diri kalian, dan itu kalian bisa manfaatkan. Misalnya nanti contoh, kalau kalian misalnya melamar kerja atau kemudian misalnya mencari klien, tinggal tunjukkan inilah karya-karya yang sudah kami buat. Caranya adalah tinggal menunjukkan linknya aja, mereka bisa melihat langsung hasil karya kalian. Oke, sebelum saya mulai, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait materi-materi pertemuan sebelumnya. Ketua kelas sudah hadir, ketua kelas? Imam? Hadir, Pak. Oke. Ada pertanyaan, Imam? Belum, Pak. Kelompok sudah dibentuk? Sudah, Pak. Di grup sudah, Pak. Sudah ya, sudah kamu rekap? Sudah, siapa yang saja yang belum dapat kelompok? Nanti saya cek lagi, Pak, kalau gitu. Ya, jangan sampai ada yang tidak dapat kelompok ya. Kamu bantu teman-teman supaya semuanya dapat kelompok ya. Karena dengan cara begitu supaya dapat nilai. Kalau nggak dapat kelompok, nggak dapat nilai. Karena setelah ini mungkin tugas kita adalah tugas kelompok ya. Nanti di akhir perkuliahan nanti saya berikan arahan bagaimana mengerjakan tugas kelompok itu. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kalau memang tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan, kita ke awal. Ke awal. Pak Yusuf kemarin meloncat, ya saya meloncat supaya saya minta kalian membuat tugas, yaitu membuat blog, itu nanti jadi wadah, jadi rumah. Maka kemarin saya sampaikan tentang digital copywriting. Sekarang kembali ke awal, ke asal.
ke beginning, ke introduction ya. Kelihatan materi saya? Kelihatan, Kelihatan. Kelihatan. kelihatan Jelas Pak. ya? Oke. Hari ini kita akan bicara tentang copywriting, profesi dan fungsinya. Ya, mungkin kalian bertanya-tanya, mengapa sih kok kita belajar copywriting? Oke, mungkin sebelum saya tanyakan ke kalian, ya, saya ingin memastikan dulu ke kalian, selama kalian kuliah di Undika ini, kalian sudah mempelajari yang berkaitan dengan tulis-menulis ini di mata kuliah apa saja, selain copywriting ini yang akan kita pelajarin? Loh, kok diam semua? Tipografi mungkin Pak. Oke, tipografi Imam. Terus ada lagi? Ada lagi? Yang berkaitan dengan tulis-menulis. Ya. Sejarah desain Pak. Kenapa? Sejarah desain. Secara desain. Iya. Ya, oke. Dua. Terus yang lain mungkin? Tantowi? Skripsi, Pak. Skripsi, ya betul, bagus. Ya, skripsi itu memang menulis itu full menulis. Kita nggak tahu apa skripsinya dalam bentuk gambar dok gitu. Ini Pak skripsinya, loh ini komik ini. Ya memang Pak skripsi saya komik Pak. Apa tadi siapa yang ngomong tadi? Edwin? Mesin, Pak. Mesin? Mesin, Pak. Apa? Nggak dengar aku. Mesin, Pak. Fiction? Apa Win? Gak denger, Win. Kan ngomong apa, Win? Ulang, Caption? Win, ulang. Caption atau ada mata kuliah caption? Enggak, maksudnya Nggak ada. copywriting berhubungan juga sama caption juga, Pak. Bukan. Yang saya tanyakan Edwin, ada nggak selain selain mata kuliah copywriting ini, selama kalian mulai masuk Undika sampai sekarang, di luar mata kuliah copywriting ini, kalian yang mungkin belajar mata kuliah yang mungkin masih menyinggung-nyinggung kemampuan atau skill menulis? Jurnalis mungkin, Pak. Jurnalistik, kamu diajarin jurnalistik? Waktu SMK. SMA, oke, terima kasih Luki. Jurnalistik, betul. Ada lagi yang lain? Soalnya saya ngecek lagi, ya, karena kalau di fakultas lain, untuk mata kuliah copywriting ini harus mengambil mata kuliah yang dinamakan creative writing, ya, atau di kampus lain untuk ngambil mata kuliah copywriting ini kalian harus mengikut mata kuliah menulis, ya, menulis, ya, seperti itu. Sehingga saya takut nanti mungkin kalau memang ada mata kuliah ini nanti saya akan gampangannya, oh saya bisa menggerakkan atau mengarahkan apa yang saya ajarkan ini supaya nggak memper lagi, kalau nggak lu kok diajarin lagi, kan double kayak gitu. Contoh lagi di kampus lain, di copywriting ini ada mata kuliah lain tidak menjadi syarat ya, yaitu misalnya bahasa Indonesia, ya. Terus kemudian teknik jurnalistik tadi ada dikatakan sama siapa tadi, tapi waktu SMA dia katanya ya. Terus kemudian teknik menulis ilmiah populer misalnya, ya. Jadi ada beberapa mata kuliah di kampus lain itu yang kira-kira, ya bukan kira-kira, yang memang salah satunya itu masih berkaitan dengan tulis-menulis. Seperti di Undika yang benar-benar tulis-menulis hanya masih copywriting ini ya. Betul kelas, bener nggak? Iya Pak. Oke, berarti nggak ada mata kuliah lain yang kayak copywriting ya. Memang tadi ada skripsi, tapi skripsi itu sudah bukan mata kuliah lagi ya. Sudah kalian langsung menulis skripsinya, itu memang benar-benar tulis-menulis ya. Tadi apalagi tadi ya. Tapi yang kayak saya lihat dari apa yang kalian sampaikan tadi masih belum benar-benar skill tulis-menulis seperti yang saya sebutkan kayak di kampus lain, yaitu seperti teknik jurnalistik, creative writing,
menulis ilmiah populer. Nah, itu. Karena memang pada dasarnya memang semuanya itu adalah belajar menulis, cuma tujuannya berbeda-beda, ya. Oke, kalau memang seperti itu kita lanjutkan ya. Sekarang saya paham berarti bahwa kalian selama ini masih belum punya keterampilan untuk menulis sama sekali. Oke. Copywriting, ya. Copywriting ini, ya. Kalau kita melihat, ya, ini teknik menulis yang lebih khusus lagi, ya, lebih khusus lagi, ya. Makanya saya tanya dulu ke kalian, jangan-jangan nanti kalau misalnya saya terlalu melebar, itu sudah ada diterangkan yang lain. Tapi karena ternyata tidak ada, berarti mungkin copywriting ini juga saya lebarkan sedikit, ya. Nggak fokus di apa yang apa yang memang aslinya copywriting jadi profesi copywriting, agak saya lebarkan karena kalian langsung masuk ke sini, ya. Jadi copywriting ini sebenarnya adalah skill menulis, tapi lebih khusus ke iklan. Saya ulangi, copywriting ini adalah teknik menulis, tapi khusus di iklan, hanya di iklan. Padahal untuk menulis ini pada dasarnya juga bisa di mana-mana, ya. Nah, harusnya mungkin sebelum iklan kalian belajar dulu teknik menulis, ya, teknik menulis apapun, ya. Biasanya dimulai dari pelajaran bahasa Indonesia, karena untuk menulis ini diperlukan kemampuan bahasa Indonesia yang baik dan benar, ya. Kapan memberikan titik, kapan memberikan koma, kapan memberikan tanda tanya, kapan membuat paragraf, kapan membuat alinea, ya, supaya kelihatan menarik, kelihatan enak, lebih mudah dipahamin kayak gitu, ya. Ini harusnya kalian harus kalian pelajarin, baru kemudian lari ke copywriting. Oke. Berarti nanti mungkin setelah pertemuan ini saya mundur lagi ke belakang lagi, yaitu bagaimana memunculkan ide atau memunculkan kreativitas menulis. Kemudian teknik menulis, baru nanti mungkin akan masuk copywriting, ya. Karena bayangan saya namanya copywriting hanya belajar untuk membuat iklan. Tapi untuk membuat iklan berarti pada dasarnya sudah punya kemampuan untuk menulis, ya. Oke, saya lanjutkan. Copywriting, ya. Copywriting itu adalah pekerjaan, ya. Copywriting adalah pekerjaan, ya. Sedangkan pelakunya namanya copywriter. Ini adalah istilah atau di dalam bahasa Inggris, istilah di dalam bahasa Inggris. Kalau di dalam bahasa Indonesia, copywriter atau copywriting itu diterjemahkan sebagai penulis naskah, ya, penulis naskah. Sedangkan copywriter ya diterjemahkan juga yang menulis naskah, ya. Jadi mungkin copywriting penulisan naskah, sedangkan copywriter adalah penulis naskah. Sedangkan creative writing adalah penulisan kreatif, ya. Kita akan melihat bahwa staf atau posisi kreatif copywriter ini adalah posisinya ada di dalam pekerjaannya itu ada di dalam kreatif team, ya. Copywriter ini posisinya di dalam kreatif tim, ya. Jadi kita akan melihat seperti ini contohnya, ya. Ini contoh adalah proses pekerjaan, ya. Proses mulai awal menerima pekerjaan sampai dilakukan. Jadi misalnya sebuah biro iklan, ya. Oh ya, copywriter ini ya pekerjaannya di dalam perusahaan yang namanya biro iklan. Ya, kalian kemarin sudah belajar di teori periklanan dan manajemen periklanan. Copywriter ini posisinya di biro iklan, ya. Baik biro iklan itu full service atau biro iklan internal di perusahaan atau biro iklan di dalam media. Ya, kalau kita kemarin belajar di teori periklanan, biro iklan itu awalnya memang bagian dari media, ya, bagian dari media. Terus kemudian berkembang, ya, kemudian menjadi full service. Tapi kemudian ada yang terjadi
biro iklan ini kemudian bagian dari sebuah perusahaan, ya. Ketika sebuah biro iklan ini menerima pekerjaan, ya, menerima pekerjaan, yang menerima pekerjaan ini yang biasanya dinamakan sebagai akun eksekutif, ya, akun eksekutif, ya. Orang yang menerima pekerjaan atau kampanye dibalik orang yang mencari pekerjaan untuk biro iklan itu namanya akun eksekutif. Ya, kenapa kok dinamakan akun bukan sales atau marketing staff, ya, ya. Ya, itu memang istilah, tapi pada dasarnya memang kenapa kok dinamakan akun, karena dia pada dasarnya memegang akun, ya, memegang perusahaan. Berbeda mungkin pengertian seperti kayak marketing atau sales, mereka memegang produk. Besok kok bingung, ya. Sebenarnya pada dasarnya sama, ya, mencari order gampangnya, ya, mencari order, mencari project gampangnya. Cuma bedanya kalau perusahaan-perusahaan yang biasanya produknya mempunyai produk itu, ya, misalnya contoh Unilever memiliki produk sabun rinso, ya, salesnya, ya, marketingnya, ya, yang fokus adalah produk rinsonya ini, bagaimana dijual ke sebanyak-banyaknya. Jadi yang dipegang adalah produknya, ya. Maka bisa boleh kalau dinamakan sales manager atau marketing manager, karena memang fokusnya di situ. Beda dengan biro iklan, ya. Biro iklan ini yang dipegang bukan servisnya, ya, tapi yang dipegang adalah perusahaan. Jadi kalau misalnya saya dapat klien dari Unilever, ya, saya tanganin semua permintaan dari Unilever. Maka si tadi sales itu, dia itu bukan megang produknya, bukan jasanya biro iklan, tapi yang dipegang adalah perusahaannya. Makanya namanya akun, ya, perusahaan itu istilahnya akun. Saya pegang, akunmu berapa sekarang? Misalnya gitu, bosnya tanya ke akun manajernya, aku megang 5, siapa aja? Gudang Garam, kemudian Unilever, Teh Botol Sosro, McDonald, terus kemudian Telkom. Oh ya, bagus, tolong pertahankan, ya, itu, ya, gitu. Nah, selama pekerjaan itu dari satu perusahaan itu, ya, dipegang itu, ya. Jadi kalau misalnya dari, anggap saja tadi si akun eksekutif tadi itu megang Telkom mau bikin misalnya iklan radio, ya, diberikan juga ke orang tadi yang megang tadi. Terus kemudian Telkom bikin iklan televisi, ya, dipegang bukan itu. Padahal bisa saja ketika masuk di dalam biro iklan, pekerjaan itu diserahkan ke dalam, ya, ke produksi, yang menangani berbeda-beda. Ada yang menangani iklan cetak, ada yang menangani iklan radio, ada yang menangani iklan televisi. Tapi si akun eksekutif ini keluar hanya megang satu perusahaan. Oke, ya, kita lihat, ya. Jadi ada namanya akun eksekutif, ya. Kemudian berikutnya ada ini internalnya. Kemudian dari hal situ, kemudian masuk ke setelah menerima pekerjaan, ya, nanti akan diberikan kepada tim kreatif, ya, atau istilahnya produksi, ya. Dari tim produksi ini biasanya sebelum dilakukan itu nanti akan ditangani dulu di apa namanya, di kreatif director, ya. Kreatif director ini yang akan merancang secara garis besar strategisnya, baru kemudian nanti akan dieksekusi oleh timnya, ya. Untuk desain mungkin ada desainer, untuk foto mungkin ada fotografernya, ya. Terus kemudian untuk naskah ini dilakukan oleh copywriter. Oke, ya, kita melihat, ya. Jadi posisinya seperti itu, ya. Klien atau advertiser atau pengiklan, ya. Ini kalau dulu kemarin kita belajar di teori ada teori periklanan, ya, mereka ini yang butuh iklan. Mereka yang kepingin produk dan jasanya ini atau gagasannya ini dipasarkan, dijual, ya. Maka pengiklan ini sebenarnya, ya, memiliki semuanya, termasuk memiliki dana. Dan kalau kemarin kita belajar di teori periklanan, pengiklan ini adalah inti dari proses
manajemen periklanan ya, seperti kayak matahari itu, dia merupakan sumber energi. Energinya pengiklan tadi itu adalah uang ya. Kalau uangnya nggak ada, ya ini nggak ada project, biro iklan tadi ya diem ya. Biro iklan diem, nggak ada kerjaan, berarti dia juga tidak akan memberikan iklannya ke media massa juga nggak dapat uang juga ya. Jadi sumber energinya dari sini. Ini yang dinamakan sebagai pengiklan. Kemudian berikutnya ada yang tadi saya bilang sebagai akun ya, akun eksekutif. Itu mungkin sebagai junior, yang atasnya biasanya akun manager kalau sudah pangkatnya ya. Mereka ini bisa dinamakan sebagai client gatekeepers ya. Gatekeepers itu kalau diterjemahkan adalah penjaga gawang ya, penjaga gawang di posisi pintu ya, di posisi pintu ya. Ini yang menghubungkan antara biro iklan dengan klien ya. Nah, jadi di sisi klien sana ya macam-macam ya posisinya. Mungkin ada manajer pemasaran, mungkin ada sales manager, ada mungkin langsung BOD, tapi mungkin kalau perusahaannya cukup besar dan mereknya banyak, ya kayak Unilever, kayak Wings itu, mereka sudah namanya bukan marketing manager, ya, tapi sudah megang merek, maka namanya brand manager, ya. Jadi yang saya tahu misalnya kayak Unilever itu produknya banyak, ya, mulai dari consumer goods, ya, seperti kayak sabun, pasta gigi, ya, sampo, ya, sampai kemudian makanan itu margarin itu ya, apa itu mereknya itu, kalau apa margarinnya Unilever itu Palmbum bukan apa itu, Blue Band. Nah, Blue Band ya. Terus kemudian berkaitan dengan itu ada kecap ya, kecap itu cap bango ya. Terus kemudian ada teh, ini dari sisi makanan ya. Terus kemudian dari sisi elektronik Unilever juga punya, yaitu Pureit ya. Pureit ini untuk penjernih udara, peralatan elektronik, ini juga bikinan Unilever. Di Wings ini malah sekarang tambah merambah ya. Bahkan sekarang Wings punya produk baru, kemarin saya buat untuk studi kasus, yaitu Happy Baby. Happy Baby ini adalah Pampers ya, produk baru dari Wings ya. Ini karena saking banyaknya, perusahaannya tidak mendasarkan semua produk, tetapi satu merek ini dipegang oleh satu orang ya. Jadi brand manager, kemudian atau sales manager atau marketing manager di pihak klien sana yang butuh atau yang menangani masalah penjualan di sisi klien, itu nanti akan ditangani yang dinamakan sebagai akun eksekutif, akun manager ya. Itu. Lah, akun manager ini yang nanti akan mengkoordinasi, tapi sebenarnya bukan mengkoordinasi. Akun manager ini cuma hanya sebagai jembatan ya, jembatan penghubung antara tim di dalam biro iklan ini dengan klien ya. Jadi bisa saja mungkin akun manager ini nanti memang yang langsung ya, tapi kadang-kadang yang terjadi nanti dia cuma hanya pendamping ya. Nanti ada tim lagi, ada orang lagi yang bertanggung jawab di dalam tim ini, yang dinamakan sebagai project manager atau project officer ya, yaitu yang nanti memegang. Jadi setiap project atau setiap akun itu dipegang oleh satu orang ini ya. Jadi sama, kalau di sana ada namanya brand manager, di sini nanti juga ada account manager ya gampangannya. Kalau di perusahaan kami dulu namanya project manager, karena kalau account manager itu masih seniornya dari account eksekutif. Yang junior yang baru masuk ya account eksekutif. Tapi kalau nanti naik posisinya account manager ini yang membawai para account eksekutif. Nah, account eksekutif ini nanti bersama project manager yang sering akan bertemu dengan klien. Lupa Yusuf, kenapa nggak diajak semua? Kalau diajak semua nanti nggak efektif ya. Misalnya ada copywritingnya diajak, desainer diajak, terus kemudian fotografernya diajak gitu. Wah, nanti kayaknya dikeruyuk-keruyuk. Jadi kalaupun nanti diajak tim teknisnya, itu nanti terkait di progress reportnya ya. Jadi contoh misalnya sekarang meeting khusus hanya masalah rancangan foto misalnya. Jadi akun eksekutif atau akun manager ya,
bersama dengan project manager atau project officer ya. Kalau junior namanya project officer, tapi kalau sudah tinggi tingkatnya namanya project manager. Project manager yang membawa project officer. Kemudian ngajak dengan timnya yaitu tadi fotografer. Nah, ini kemudian dibahas ya, bagaimana teknisnya. Misalnya siapa yang nanti jadi modelnya kalau memang perlu model ya. Kalau mungkin tempatnya bagaimana ya. Seperti dulu pernah saya dapat klien itu pabrik percetakan ya, percetakan di Rungkut Industri sana ya. Itu mereka minta untuk menceritakan kegiatannya ya. Saya survei, saya project manager, saya mengajak tim fotografer saya. Kemudian kita keliling, ya Allah, pabriknya itu ya namanya pabrik ya, apalagi pabrik percetakan ya. Ini apa bahasa Jawanya itu? Kempro ya, apa bahasa Indonesianya? Apa bahasa Indonesianya, Win? Kempro. Wah, Edwin gak ero emang karek Madiun. Hah? Jorok, Pak. Apa itu? Jorok. Ya, Win. Betul, Win. Kamu masih orang Madiun ya tahu ya bahasa Surabaya ya, Kempro ya. Tahu lah, kan Martin juga mirip-mirip, Pak. Itu ada, Pak, yang mengklasifikasikannya kayak terbelakang gitu. Memang Teo semua ini, Pak, kayak. Ya, jadi kita datang survei ke pabriknya, ya Allah, Kempro ya, pating kotor kayak gitu ya. Terus kemudian mohon maaf ya, yang kerja itu sungkan saya ngomongnya, pakai kaos kutang aja gitu ya, tahu kaos kutang gitu ya. Kelihatan berkeringat gitu ya, seperti itu. Terus saya bilang sama pabriknya, Pak, kalau kita motor nggak seperti ini, loh kenapa Pak? Ya jelek lah Pak gitu. Terus gimana? Ini tolong ya diatur gimana, terus tolong diberi di lantai itu diberi kayak marka gitu loh ya, di marka. Jadi kelihatan kalau kita ikut sebuah kok saya lupa. Jadi kalau kita mau mengakreditasi ISO, kalau kita mau dapat ISO itu memang harus digaris-garisi lantainya ya. Terus kemudian Pak nanti kalau pegawainya ini saya potret Pak, tolong Pak diberi seragam, diberi sepatu, terus kemudian diberi helm, terus diberi sarung tangan gitu. Loh mereka nggak mau Pak, katanya sumuk. Ya ini hanya pemotretan Pak. Hanya pemotretan, setelah itu dilepas lagi nggak apa-apa. Tapi ini masa Bapak mau fotonya seperti ini, Bapak lihat sendiri kan, iya ya begitu. Ya, ini yang kemudian ternyata permintaan saya ternyata bikin proyek saya lemot ini ya. Yang saya pikir harusnya bisa segera, ternyata ya mereka ternyata nggak semudah itu ya, ternyata mungkin ya harus merapikan, memindahkan mungkin barang-barang, mesin atau apa, ini ternyata makan waktu, terus ngecat, mencari seragam dan macam-macam ya, ternyata mundur kalau nggak salah ya, harusnya setelah itu seminggu lagi mungkin bisa dilakukan, mundur sampai kira-kira sebulan ya, pokoknya mundur lah ya. Ini ya gimana lagi. Kepinginnya kita cepat selesai, tapi ya kita juga ya itu, makanya kalau kita memang bekerja untuk kepentingan klien ya ini ya kadang-kadang rugi di kita. Kalau kepentingan untuk kita, Pak potret Pak, oke siapa, langsung ke potret. Loh kok jelek ini Pak, loh mau aslinya Bapak jelek ini. Mau diapain lagi, sudah hasilnya jelek ya diedit-edit Pak. Loh, kalau sudah parah seperti ini mau diedit seperti apa, nanti bukan pabriknya Bapak, kalau nanti pabriknya orang lain saya masukkan di situ, saya ganti ya Bapak. Ya itu tadi nasihat saya, dicat, dirapikan khusus untuk pemotretan. Dan benar memang ya, waktu pemotretan itu wow. Wersih ruwape ya, saya sampai pangling loh, beda gitu ya. Ini contoh. Oke, kembali lagi, saya lanjutkan lagi. Ini posisi saya masih cerita di dalam sebuah posisi copywriter di dalam biro iklan. Ya. Nah, ada namanya tadi itu creative team ya, creative service ya. Creative service ini yang
bisa dikatakan yang bertanggung jawab pembuatan iklan ya. Di situ mungkin ada art director ya yang bertanggung jawab masalah kreativitas ya. Kemudian ada graphic designer yang menyiapkan desain ya. Terus kemudian ada fotografer misalnya. Terus kemudian juga ada kalau misalnya itu untuk televisi, iklan televisi yang kita namakan sebagai TVC, TV komersial, untuk bikin storyboard ya, mungkin ada orang lagi namanya ya, ada orang lagi yang melakukan itu. Ya. Setiap member dari kreatif ini pasti akan bekerja sama. Makanya di mata kuliah saya memang agak memaksa kalian dalam tanda petik untuk bekerja secara kelompok ya, seperti tadi pagi saya sampaikan kepada kelas pagi tadi itu untuk apa namanya, belajar secara kelompok ya. Kenapa kok seperti itu? Ketika mengerjakan tugas kelompok ternyata mereka modelnya bukan sebagai pekerjaan kelompok menurut saya. Jadi misalnya ada pekerjaan gitu, kamu mengerjakan ini, nanti kamu lakukan ini. Jadi akhirnya tim tadi itu nggak tahu apa yang dikerjakan. Jadi satu orang tidak tahu mengerjakan yang lain gitu. Pokoknya dan ini nggak boleh, ya, tidak boleh. Ya, kenyataannya apa? Saya ketika presentasi saya tanya sembarang ya, ini gimana? Nggak paham ya, karena mungkin pas tidak yang melakukan. Jadi saya nanti kepinginnya kalian juga mengerjakan tugas kelompok ini adalah kalian berkoordinasi, berkomunikasi, ya. Lupa ini daring ya, justru sama seperti ini ya. Kalian bisa menggunakan WhatsApp call, grup, ya, atau mungkin pakai Google Meet ini, ya. Diskusikan dulu, setelah itu kemudian bekerja, setelah itu mungkin tentukan lagi kapan untuk progress report ya, bagaimana hasilnya. Terus kemudian mungkin dilakukan simulasi. Ya, sekali lagi sebenarnya apa yang kalian lakukan adalah pelajaran. Apa yang kalian lakukan adalah mencari ilmu. Itu untuk kalian, ya. Jadi bukan sekedar tugas ini untuk saya, ya. Tugas ini untuk kalian, ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah mencari tadi itu, terus kemudian coba simulasi. Ya, dengan simulasi itu kalian belajar presentasi. Dengan simulasi itu kalian bagaimana membuat presentasi yang baik, ya. Dengan simulasi itu yang lain menjadi paham, ya, mendapat ilmu, ya. Dari pecahan-pecahan atau potongan-potongan dari yang tadi tim tadi itu dijadikan satu, akhirnya semuanya paham gitu. Bukan sekedar kon nggak iki PPT nih kon gawe golek video nih, golek ngene wes sing upload kon ya nang my brilliant. Sorry, aku pakai bahasa Jawa, mungkin ada yang nggak paham. Kamu yang membuat PPT-nya, kamu yang membuat dokumennya, nanti yang upload kamu mencari videonya, ya sudah ya gitu. Itu pun cukup kayak tadi itu koordinasinya lewat WA. Ya, jadi ya nggak tahu ya, hanya cuma bagi tugas kamu gini selesai. Apa yang terjadi? Kayak di kelas sebelah, ya, di kelas sebelah itu ada yang mengupload itu salah ngupload, ya. Nggak tahu di kelas ini atau kelas sebelah ya. Di mana yang dikumpulkan harusnya tugasnya, oh di sini belum ya, sini masih tugas pribadi. Berarti kelas sebelah. Tugas sebelah sudah tugas kelompok. Di sini itu copywriting masih tugas pribadi, belum ada tugas kelompok. Ya, di kelas sebelah, ya. Tugas yang harus disubmit itu adalah dokumen dan PowerPoint, ya. Ternyata yang disubmit meskipun nama filenya berbeda, isinya adalah semuanya adalah PowerPoint, ya. Ketika saya beri nilai jelek, protes, loh Pak, kok saya jelek loh. Saya nggak tahu, saya cek itu filemu itu semuanya PowerPoint. Nggak mungkin Pak. Ya sudah, kalau memang saya mungkin salah, silakan di screenshot. Ya mungkin saya salah, ya gitu. Ternyata kemudian Pak, mohon maaf, memang saya salah. Waduh, berarti ini yang terjadi. Tim ini kayaknya nggak pedulian. Ya. Jadi kalau misalnya peduli, pasti nanti akan memastikan yang lain, filenya udah benar atau apa. Ya, jadinya ini nggak seperti ini. Ini kalau nggak salah kasus kedua. Kasus yang dulu malah di mata kuliah apa ya, teori periklanan kalau nggak salah, itu yang malah sudah merasa submit, sudah salah satu temannya tugas untuk submit sudah merasa padahal belum disubmit, ya. Ketika anggota yang kelompok yang lain, bukan yang mengupload ya, yang anggota kelompok lain yang protes,
Ya, saya bilang saya mungkin salah, tapi coba kalau memang benar sudah satu, tolong di screenshot. Baik Pak, ternyata memang belum disubmit ya, karena dia yakin sama yang mensubmit tadi gitu loh. Mungkin yang submit ini nggak tahu ya, jadinya nggak dapat nilai semua satu kelompok. Ini gara-gara ya tadi tidak bekerja secara tim. Maka memang di dalam mata kuliah saya semuanya apapun saya minta kalian belajar dalam tim. Ya, pengalaman saya bekerja di perusahaan biro iklan tidak ada pekerjaan sendiri, semuanya pekerjaan secara tim. Mungkin di pekerjaan di profesi lain ya, contoh misalnya kalian sebagai accounting gitu ya, bisa mungkin bekerja sendiri ya, atau mungkin dokter bisa bekerja sendiri ya. Tapi pengalaman saya di biro iklan ini, baik dulu di biro iklan di televisi yaitu iklan TV itu bekerja secara tim itu. Sekarang di perusahaan yang desain cetak itu sampai kemudian televisi juga, divisi itu juga tim. Apalagi bikin iklan televisi itu banyak lagi orang yang dilibatkan ya. Terus juga demikian juga membuat iklan untuk billboard. Wah, ini tambah rumit lagi karena berurusan dengan izin ya, izin pemerintah ya. Kalian tahu kan kalau berurusan dengan izin kayak gini kan, wah prosesnya kan banyak, ada apa namanya, dari pintu-pintu, meja ke meja. Ini tambah ruwet lagi. Ini nggak mungkin kalau kita angkat-tanganin sendiri, nggak selesai. Harus ada tim ya, harus ada tim, dan tim ini harus tetap dikontrol. Makanya di dalam tugas kelompok itu yang sekarang ini saya selalu ngomong, tolong tentukan di dalam kelompok itu siapa yang jadi ketua, siapa yang jadi sekretaris, misalnya siapa yang menjadi periset gitu. Ya itu nanti sambil belajar. Kalau misalnya kalian kepinginnya rolling, monggo ya. Misalnya untuk kali ini, sekarang pertemuan yang ketiga, pekan yang ketiga ini ketuanya si A, kemudian di pertemuan keempat ketuanya si B gitu. Jadi bergiliran, nggak apa-apa buat belajar ya. Intinya yang ketua ini yang harus mengkoordinir dan memang bertanggung jawab. Sudah diupload belum? Mana sih filenya? Coba saya cek benar atau tidak. Oh ini videonya nggak keterdengar, ini suaranya. Menurutku ini suaranya pelan, kayak tadi itu videonya pelan suaranya. Itu sambil kayak gitu. Ya, kalau ketua ini ya memang karena sebagai pemimpin di situ yang bisa gampangannya mengarahkan, menegur dan lain-lain. Buat belajar ya. Oke, saya lanjutkan. Oke. Nah, pekerjaan copywriting ya. Copywriting tadi posisinya ada di dalam creative services ya. Setiap member ini bekerja ya secara tim ya, di bawah ya mungkin ada namanya direkturnya, yaitu kreatif director, pemimpinnya yang bertanggung jawab ya terhadap keseluruhan produksi iklan ya. Ya, mungkin istilahnya beda-beda ya. Di tempat kami dulu namanya art director, tapi yang kreatif itu bukan kreatif director tapi art kreatif team ya. Jadi ada 3 orang yang paling senior ya. Ya dulu kalau kalian misalnya bekerja sampai kemudian senior, mereka nanti dijadikan tim namanya kreatif tim. Kreatif tim ini yang hanya cuma istilahnya pekerjaannya hanya mikir strateginya bagaimana, kreatifnya bagaimana. Nanti kalau nanti diajak ya timnya yang ya lebih di bawahnya, lebih junior, nanti diberikan pengarahan. Kamu coba bikin begini. Jadi sudah nggak bikin template, tapi nanti harus disubmitkan, direviewkan, dimintakan izin, diberitahukan kepada kreatif sudah benar atau belum ya. Oke, kita lanjut. Nah, salah satu di dalam pekerjaan iklan adalah perlu naskah atau copy ya. Fungsinya adalah mempertegas dan memperkuat pesan yang ditampilkan secara visual. Di dalam mata kuliah copywriting saya berikan contoh ya, ini iklan-iklan email ya. Kenapa saya memberi contoh iklan-iklan email? Karena iklan-iklan email itu nyaris isinya cuma kata-kata ya. Hanya gak ada gambar yang lain, ya mungkin gambar ada tapi sebagai visualisasi, tapi hanya mempermainkan kata-kata ya. Jadi kekuatannya memang kata-kata ya, cuma mungkin dari sisi desainernya jenis fontnya aja yang mungkin berbeda-beda ya. Jadi kekuatannya hanya kata-kata ya. Lah kata-kata ini yang memperkuat pesan yang ditampilkan secara visual. Copywriting bisa dalam bentuk tulisan atau juga narasi yang dibacakan announcer
ya. Kalau media cetak, copywriting tentunya bisa tulisan. Sedangkan kalau di radio atau mungkin di televisi itu mungkin secara suara ya, kata-katanya secara suara. Bahkan bisa saja suaranya dalam bentuk lagu yang dinamakan sebagai jingle. Ya, jingle. Jadi copywriting ini sering disingkat sebagai advertising copy ya. Makanya memang tadi saya tanyakan ke kalian, kalau makanya ini tadi saya ngecek lagi ke kemarin sih pertemuan sebelumnya saya ngecek lagi ke kampus bagaimana sih silabusnya copywriting ya. Saya takut kalau misalnya saya narik terlalu besar, yaitu ditambahkan kemampuan menulis, nanti ada mata kuliah yang lain ya. Nah, kayak gitu. Ternyata memang dari silabusnya itu khusus hanya belajar membuat naskah di iklan. Ya, naskah iklan. Tapi ternyata kalian tadi itu pelajaran menulis baru sekarang ya. Padahal copywriting itu gampangannya teknik menulis yang lebih tinggi lagi ya. Copywriting adalah secara fisik diartikan sebagai penulisan huruf atau item lainnya ke dalam ruang space naskah iklan. Teks biasanya mencakup nama pengiklan ya. Nama pengiklan itu tadi itu perusahaannya, bisa brandnya ya, kemudian bisa logo ya, terus kemudian pesan penjualan ya, sales message, logo merek, dan slogan. Naskah tertulis iklan sesungguhnya berfungsi untuk memperkuat pesan visual yang disebut sebagai artwork ya. Apakah artwork itu? Artwork adalah beragam bentuk visual non huruf, foto, ilustrasi atau berupa garis dan bidang. Artwork ini harus jelas, bersih ya, datar ya, dicetak dalam tinta warna gelap. Artwork ini siap untuk dicetak ke dalam permukaan flat yang biasanya disebut kamera ready art ya. Sedangkan copy atau terjemahnya dalam naskah adalah nama lain yang sering diucapkan orang-orang ketika menyebut seluruh tampilan iklan. Naskah secara utuh ya. Nah, ini yang kadang-kadang bagi yang orang ya, dulu saya punya bos ya, ini masih ya, kalau saya menggunakan kata copywriting ini mereka bingung ya, akhirnya sudah karena mereka bingung, saya akhirnya mengganti dengan penulis naskah atau penulisan naskah. Kenapa? Karena mereka masih rancu ya. Kopi dalam arti kopi ini naskah, ada yang menganggap kopi apa itu? Menyalin tempel apa itu? Copy paste itu loh. Apa terjemahan bahasa Indonesianya? Kalau kalian di dalam HP itu kan ada kan salin tempel. Ya kalau nggak salah. Nah, itu bingung loh, kopi kok gitu Pak Yusuf, kopi itu yang ngopi itu loh, copy paste itu loh. Wah, enggak seperti itu ya. Atau bahkan ada yang menganggap minum kopi, wah ini saya takutnya kayak gitu. Akhirnya udahlah Kak menggunakan bahasa Inggris. Tapi kalau kalian yang memang sudah belajar iklan, rasanya kalau kalian masih membingungkan dengan pengertian copywriting, ya sangat oke. Copy merupakan the written content of advertising or editorial matter in the media. Jadi copy ini adalah konten yang tertulis ya di dalam sebuah iklan atau berkaitan dengan editorial di dalam sebuah media. Ini contoh ya, kita lihat iklannya. Ini siapa ini ceweknya ini, modelnya ini? Ada yang tahu? Siapa ini? Kurang tahu Pak, ini. tidak tahu Pak. Iya kan, nggak tahu. Penyanyi nggak sih ini? Di saya buret Pak. Bukan itu dah. Bukan Monica itu. Agnes Monica dah ini. Nggak tahu. Iya. Agnes Monica apa enggak ini? Hah? Muncul kan? PowerPoint saya muncul kan di Iya tempat muncul kalian? Pak, muncul. Muncul ya. Siapa ini? Bukan Agnes Monica ini? Iya Pak, katanya Agnes Monica Pak. Soalnya kayaknya Agnes Monica berubah-berubah ya. Kemarin saya lihat di televisi rambutnya dipotong pendek, warnanya merah kalau nggak salah. Ya, iklan apa kemarin itu ya? Saya lihat itu. Loh, Agnes Monica berbeda lagi. Ya, contoh misalnya kita lihat iklan ini.
ya, itu ada visualnya, yaitu model atau kita namakan aja sebagai brand ambassador ya, yang seperti menoleh. Dan ini kita butuh kita butuh fotografer itu ya. Bagaimana pencahayaannya, ada yang sisi gelap atau apa, itu urusannya fotografer ya. Kemudian jadi ya, kemudian didesain sama desainer. Kelihatan di belakangnya ada background itu apa itu, ungu-ungu yang kelihatan seperti percikan lampu ya. Kemudian ditambah desainnya iklan ya, iklan atau kayak voucher gitu ya. Nelpon ke Cina lebih murah daripada ke Cimacan. Ya, bayangkan kata-katanya kan lucu kan. Nelpon ke Cina lebih murah daripada ke Cimacan ya kan. Kelihatan masih suaranya masih sama-sama dengan Cina, padahal Cimacan itu di Jawa Barat. Kayak gitu. Bonus SMS ya, 100 setiap hari ke semua operator, tak terbatas ke sesama tri ya. Terus kemudian ini lihat ada teksnya, yang nemu BlackBerryan lebih daripada punya gue jadiin pacar lu kan, ya kan? Siapa yang nggak tertarik kayak gini ya? Bayangkan loh, ini kan ceweknya cantik, Agnes Monica, nggak tahu siapa ini ya. Saya ingat sih kayaknya kayak Agnes Monica. Kata-katanya loh, lihatin. Lupa ini beneran tak Pak? Kalau nanti saya nemu ini berarti si Agnes Monica jadi pacar saya. Ya monggo ya. Yang nemu BlackBerryan lebih murah dari punya gue jadiin pacar loh kan, lihat. Kata-katanya kan menantang loh. Wah, ini kan berarti apa yang disampaikan di iklan ini ya paling murah ini. Si punyanya si Agnes Mo ini, BlackBerryan ini, paket ini paling murah ini. Ini iklan lama ini memang ya, iklan masih zaman BlackBerry. Ada yang tahu BlackBerry? Jangan-jangan belum tahu. Tahu Pak. Apa HP tuh? kan. Apa Mal? BlackBerry itu apa Mal? Kayak HP bukan? Iya. Kayak apa ya BlackBerry ya? Kayak HP itu kayak apa maksudnya? Mal? Ya, itu HP sing dipencet-pencet tuh Pak. HP lama. Nah, iya. Masih nggak punya tapi. Kamu menjawabnya kurang lengkap itu. Padahal BlackBerry ini rumit ya. BlackBerry ini rumit ya. Bukan BlackBerry rumit, tapi BlackBerry itu pertama merek ya. BlackBerry itu merek ya. Kayak Nokia, kayak Pak, saya Pak. Ya, Theo. Ada Pak, BlackBerry Pak. Apa itu BlackBerry, Theo? Menurutmu BlackBerry itu Baru apa? bangun Pak, Theo Pak. Enggak, tadi masuk aku kok Edwin loh. Baru bangun itu Pak. Oh Pak, BlackBerry. Sebentar, Theo. Kamu Ya, kok Pak. kelihatan bagus sekali. Kamu pencahayaannya di depan itu ya? Pakai lampu Pak, saya Pak, pakai lampu. Oh, keren. Ya, gini lah. Dulu Pak. Ya, Pakai bagus, filter ya itu, Pak. begini. Pakai Ya, filter, Pak. Filter itu, Pak. Mantap. Ya gitu, Theo. Ya gitu. Kemarin filter saya Instagram. sudah terangkan belajar. Jadi masih ada di sini kanan kiri, masih atas gitu ya. Wah, kayak gitu, Theo. Kan jelas kan? Kuliah kayak gini kan Loh, bersemangat kan? Saya niat. Sebentar Pak. Keyboard saya berisik Pak. Keyboard saya berisik Pak. Saya berisik. Maaf Pak. Ditelepon Pak. Jadi, BlackBerry itu apa, Theo? Yang belum tahu coba BlackBerry kamu ini- terangkan. Mungkin ada teman-teman yang nggak tahu. Merek HP Pak. Satu, terus Alat komunikasi. Bohong Pak, bohong. Oh, gitu loh Pak, banyak orang yang sirik ini. Bohong. Terus Pak. Banyak yang sirik gitu Pak. Pakai Terus? cahayaan bagus, filter. Orang baik itu selalu banyak godaannya kok Pak. oke, betul, Theo. Terus selain Nah, itu, apalah? Ya handphone. Alat ya komunikasi. BlackBerry itu merek ya. Kemudian BlackBerry itu adalah sistem operasi ya. BBM Pak itu Pak. Hah? BBM Pak yang sistem Ya, operasi. BBM, Pak, itu. BlackBerry itu sistem operasi, BlackBerry BBOS ya. Kemudian, Oh, iya, Pak. kemudian ada yang messaging ya, BlackBerry Message ya. Ya, jadi ini memang satu paket ya. Sebenarnya kayak siapa itu? Kayak iPhone ya. Cuma iPhone kan mereknya punyanya Apple kan, ya, logonya Apple ya.
mereknya ya Apple ya, cuma memang produknya ada iPhone. Sistem operasinya bukan iPhone ya, sistem operasinya iOS kalau nggak salah, ya sih iPhone OS ya. Tapi nggak ada aplikasi yang sekuat misalnya aplikasi iPhone gitu. Kalau BlackBerry ini unik memang. Merek ya, logonya ya berarti juga BlackBerry ya. Nama perusahaan juga BlackBerry, produknya juga BlackBerry ya. Kalau tadi kan masih ada Mac, ada iPhone, ini nggak ya BlackBerry ya, produknya juga BlackBerry. Kemudian sistem operasinya juga BlackBerry gitu. Unik ya. Kemudian yang terbagus, yang terkuat di BlackBerry itu adalah namanya BBM, BlackBerry Messaging. Jadi kalau zaman dulu misalnya kita berkomunikasi itu ya paling bagus ya pakai BBM itu, BlackBerryan gitu. Ya itu tadi bilang BlackBerryan, BlackBerryan ya gitu. Nah, makanya sampai saya dulu itu karena saya bertemu dengan klien dan saya nggak mau beli HP lagi, sampai perusahaan itu membelikan saya HP dan memberikan paket sampai begitu. Sekarang malah buyar ya. Saya diberi HP yang paling murah kalau nggak salah BlackBerry Gemini itu 2 juta sekian, itu paling murah ya. Di atasnya tuh mahal-mahal. Terus diberi paket sebulan itu 100.000 supaya nggak malu-maluin ya. Jadi kalau meeting gitu mesti klien Pak Yusuf pinnya, wah. Dulu istilahnya pin. Jadi kalau kita kayak Facebook kan gitu, kita harus invite kemudian di add. Cuma yang di invite itu pinnya ya kayak mungkin kayak ini ya, apa kita masuk ke Google Meet ya, kita masukkan pin kemudian harus di approve ya. Cuma itu kan hanya join aja, ini kayak harus berkomunikasi. Jadi kalau tidak di approve, nggak di approve yang nggak jadi teman-teman ya, beda dengan WhatsApp ini. Meskipun kita nggak kenal gitu, kita masukkan nomornya dia langsung masuk di jadi kontak di dalam WA. Kemudian kita ngirim, langsung muncul di tempat kita, keluarnya nggak ada nama ya, nomor aja. Kalau di BBM nggak bisa, harus di approve, baru kemudian bisa berkomunikasi ya. Wah luar biasa BBM zaman dulu, tapi nggak tahu ya sekarang malah hilang gitu, hilang sekali, bener. Ya dulu itu kalau kita di dalam meeting dalam satu meja gitu, mungkin lebih dari separuh itu adalah pengguna BBM ya. Jadi kalau orang bisnis pasti punya BlackBerry. Kalau nggak punya BlackBerry, wis nggak usah bisnis kan. Ya, ini coba kita lihat ya. Copywritingnya ya, coba dilihat situ. Ya, saya yang mengarang ya, saya tidak akan mikir bagaimana menyusunnya. Saya cuma mikir ya apa caranya menantang orang lain bahwa paketan BlackBerry saya itu murah. Ya, paketan saya paling murah. Ini saya bilang tadi itu bagaimana kita kreatifnya ya, mungkin akan dibantu sama art director. Kamu coba begini, ini nanti ada modelnya Agnes itu mungkin cewek cantik di Indonesia, coba bikin kalimat yang menantang gitu. Apa ya, menantang kan pasti jadi pacar gitu ya. Nah ini yang nemu BlackBerry, paket BlackBerry yang lebih murah dari punyaku, ini supaya kelihatan pribadi dari punya gue ya. Terus kemudian ada gue jadiin, bukan gue jadikan, atau kamu atau aku jadikan, tapi gue jadiin ya, kayak gitu ya. Lihat seperti ini. Baru kemudian naskah itu yang dibikin sama copywriter diserahkan kepada desainer, sudah dirancang, didesain jenis fontnya, tipografinya, kemudian ukurannya lebih murah dibesarin ya, karena lebih ditonjolkan. Gue jadiin pacar, pakai tanda seru lagi, itu juga dibesarkan besarannya ya. Orang yang membuat naskah namanya copywriter, pekerjaannya namanya copywriting, ya segitu aja. Copywriting pekerjaannya, pelakunya copywriter ya. Individu yang bertugas membantu menyusun konsep ide atau gagasan untuk iklan dan bentuk promosi komersial lainnya dengan menulis kata-kata berupa judul, subjudul, dan tubuh naskah atau kata-kata yang memuat pesan komunikasi. Jadi sederhananya copywriter adalah orang yang membuat kata. Atau kalau sederhananya orang yang membuat kopi. Kopi itu apa? Naskah. Naskah itu apa? Kumpulan kata-kata gitu mungkin ya. Copywriter ya di dalam tim kreatif ya adalah bekerja berdasarkan suatu landasan disebut copy platform ya.
copywriter ini aktif dalam menentukan basic appeal atau tema kampanye iklan dan seringkali juga memberikan gambaran layout visual dasar suatu iklan cetak atau televisi. Ya, ini menarik ya. Dulu saya pernah bikin iklan ya, itu justru di karang teksnya dulu. Jadi saya bikin teksnya dulu ya, saya membuat teksnya itu, baru kemudian cari gambarnya disesuaikan dengan teksnya. Jadi iklannya justru tergantung dari saya, copywriternya ya. Jadi saya menyusun kata-katanya ya, kata-katanya ya, bikin iklan televisi ini ya, saya nyusun kata-katanya, terus gambarnya ini saya nyari ya, disesuaikan dengan teksnya ya, gitu. Tapi juga mungkin ada juga sih yang kemudian saya balik juga, contoh waktu saya bikin iklan bioskop ya, iklan film trailer itu ya, saya motong-motong ya, dari motong-motong itu baru kemudian saya beri judul ya, saya beri teksnya. Jadi teksnya saya bikin setelah mendapat gambar ya. Makanya ini tergantung ya, tergantung bagaimana di situ proses kreatifnya, bisa naskahnya, baru kemudian apa namanya dicarikan visualnya ya. Bisa jadi itu tadi itu makernya itu tadi itu mungkin dari kreatifnya ya, maksudnya dari naskahnya. Gue jadiin pacar, jadiin pacar ya siapa ya? Oh, yang sekarang lagi hits, Agnes Monica misalnya, itu aja gitu. Kalau sekarang siapa, Theo? Yang kalau misalnya ada kayak gini tuh menantang kamu jadiin pacar gitu, siapa Theo? Kalau kamu Theo? Saya tetap satu Pak, Pevita Pierce Pak. Ngawari. Itu ya. Oh, kenapa Theo kok Evita? Itu cantiknya itu melebihi batas maksimal manusia Pak, melebihi Pevita Pierce terbaik Pak. Tapi bukankah itu sudah agak lama Theo? Kan masih ada, sekarang kan banyak yang muda-muda Theo. Ada Pak, tapi saya itu setia Pak orangnya Pak, cinta pada pertama dengan satu orang Pak. Pevita Pierce terbaik Pak. Bukankah itu, mohon maaf, itu kan lebih tua daripada kamu Theo. Nggak apa-apa, Lebih tua daripada kamu kalau nggak salah Evita. Cantiknya abadi Pak, Pevita Pierce Pak. Iya kan, umurnya lebih tua dibanding kamu malahan, sudah agak tua. Kan ada bintang-bintang yang lebih top itu. Kalau kamu Win, siapa Win yang mau kamu jadikan kayak tadi itu modelnya? Edwin katanya itu Pak Maria Pak, Edwin Pak, yang dari Jepang itu Pak. Oh begitu. Apa sih ya? Wah, nggak paham. Kalau saya Chelsea Islan aja Pak. Oh gitu. Iya. Bukankah sudah agak tua Edwin? Oh Enggak, Edwin, Pak. Chelsea Islan sudah Karena punya kan- pacar Pak, Edwin mau jadi pelakor Pak Edwin Pak. Loh, Ya, karena kan gini kan Pak, nggak semuanya kan tentang Anya Geraldine kan Pak. Gitu Pak. Gitu. Jadi kan gitu kan. Iya. Gitu. Kalau Imam Iya, ini iya. katanya Pak, kalau Imam ini Pak. Kalau Iya. Imam gimana Mam? Siapa? Anya Geraldine. Saya Ya. nggak tahu Pak. Oh Mia. Nggak ada Pak, nggak ada. Mia itu sopo? Kalau Kemal? Oh, nggak Halo ada, Pak. Kemal, sopo Kemal. Kono. Wah, kamu harus kenal Mam. Kayak kalau kamu kerja di Beriklar kayak gitu juga kadang-kadang. Siapa ya? Kadang-kadang kita berpikir, siapa ya cocok ambasador? Benar memang. Ini salah satu pekerjaan kita untuk milih model yang pas untuk iklan kita. Siapa yang kita jadikan? Ya, gitu. Jadi juga harus gaul juga ya. Ya mungkin ada orang yang mungkin pekerjaannya kayak gitu. Tapi nanti salah satu bagiannya adalah mencari itu. Siapa yang jadi model yang pas ya. Ini biasanya berkaitan dengan dia yang lagi terkenal saat itu atau karakternya itu sama. Karakternya sama. Ya, karakternya sama. Ya contoh misalnya kenapa kok apa itu? Kopi ya, kopi apa itu? Kopi ABC kok menggunakan Atta misalnya, ya Atta Halilintar. Atta Halilintar jelas terkenal, selalu kata. Tapi kenapa harus menggunakan Atta? Ya kalau nggak salah Atta juga memegang beberapa merek kalau nggak salah. Ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi orang yang gaul, ya betul, orang kreatif ini ya sebenarnya orang kemeruh. Tahu aja ya, tahu aja. Ya. Copy platform yaitu suatu dokumen yang merinci elemen-elemen strategi kreatif
sebagai basic problem. Bentar ya. Maaf ya, rada garing, agak kering ini tenggorokan. Oke. Copy Platform adalah suatu dokumen yang merinci elemen-elemen strategi kreatif sebagai basic problem atau isu yang harus dikedepankan dalam periklanan, ya. Jadi namanya platform ya. Jadi kayak sebuah dokumen yang merinci secara detail elemen-elemen kreatifnya, difokuskan dalam tujuan periklanan dan komunikasi, target audiens, gagasan penjualan yang utama atau benefit inti untuk dikomunikasikan, tema kampanye atau appeal, dan informasi dukungan atau persyaratan yang harus dipenuhi. Jadi contoh misalnya iklan, bentar ya, saya minum dulu. Misalnya iklan untuk anak itu pasti akan berbeda kata-katanya ya, dengan iklan untuk remaja, dan berbeda lagi dengan dewasa. Kata-kata itu, misalnya contoh tadi, kalau kita bandingkan tadi itu, ya. Nah ini, kira-kira iklan ini siapa yang mau disasar? Dengan kata-kata ini loh ya, dengan yang dibuat oleh iklan ini. Kira-kira iklan ini siapa yang menjadi sasarannya? Halo? Kok diam semua? Ini nggak ada suara cewek ini, nggak dengar ini. Sebentar, suara ceweknya ini mana ini? Guna BlackBerry, Pak. Anak-anak muda Pak ini, Konsumen, pengguna BlackBerry. Anak-anak muda Iya. pengguna BlackBerry. Sebentar, saya ingin suara cewek aja dulu. Siapa yang cewek? Halo Hah? Pak. Iya, BlackBerry, Pak. Iya, Pak. Ini menggunakan BlackBerry, Pak. Ya, cewek nang jalan Irian Barat, ya, pernah nggak kalian ke Irian Barat? Nggak pernah Pak, nggak pernah. Kebetulan kita nggak pernah. Alhamdulillah, kalian nggak pernah ke Irian Barat. Iya Pak. Pak. Bener, Pak. Tapi tahu ya jalan Irian Barat? Tahu jalan Irian Barat? Enggak, Pak, enggak. Enggak, Pak. Nggak tahu Pak. Apa Pak? Tolong Enggak dijelaskan dulu beneran Pak. atau Enggak pernah. enggaan? Nggak tahu Pak. Beneran enggak tahu, Pak. Saya tahu dia Jelaskan. dekat kampus itu, Pak. Oh gitu. Saya juga nggak tahu, lama nggak ke sana ya. Pernah itu diajak temen tuh ya agak malam itu naik sepeda motor itu ke Irian Barat. Irian Barat itu jalan yang menghubungkan Jalan Sulawesi itu ke jalan apa itu ya? Yang pokoknya ke Indosat itu loh. Nah, jadi kalau kalian dari rumah sakit rumah sakit apa itu? Dulu Budi Mulya, sekarang namanya apa? Rumah sakit apa itu? Klinik Glass ya. Nah, itu kalian terus menuju ke Indosat, ada gang yang pertama, kemudian terus ada gang lagi dekat sungai. Mas gak usah lanjut. Oke. Kenapa, Pak? Yang cewek, Penasaran, Pak. ini informasi gak berguna. Ayo. Cewek, coba saya ingin tahu, Alivia, menurutmu iklan ini, iklan yang saya perlihatkan lihat di PowerPoint itu kira-kira segmennya siapa? Siapa yang menjadi sasaran dari iklan itu? Pak, di saya blur, Pak, gambarnya, Pak. Iya tak? Aku kok jelas. Aku dah. Nah, Alivia. Olivia. Kenapa, Eh, Pak? Blur Pak. Alivia. Kenapa? Pertanyaannya. Pertanyaannya, iklan yang ada di PowerPoint itu kira-kira yang menjadi sasarannya itu siapa? Sasarannya ya, Pak. Siapa itu? Cewek cowok apa? Ya itu terserah kamu menjawab gimana.
Loh, Enggak kok diem semua semua? Bapak, enggak cewek cowok Bapak. Lah iya, terserah. Makanya aku tanya ke kamu dan kenapa kamu jawab seperti itu. Iklan itu coba kamu lihat ya. Terus dengan iklan seperti itu, kira-kira siapa yang ya kenapa? Kok jadi kecil tadi gede. Nah, ini besar kok, nggak berubah kok. Belum di tulisan, Pak. Gitu kan? Ini belum di-print, Belum enggak? di-tulisan, Pak. Sore. Oh, di tempat saya jelas. Ya, mohon maaf ya. 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 Sorry. Nah, baru besar, Pak. Nah, ini iklan ini ya, cewek lo ya, gak usah ngaku-ngaku cewek. Ini kita beri kesempatan Olivia. Iklan ini kira-kira dengan kopi seperti ini, kopi lo ya, nanti jangan minum kopi. Naskah ini kira-kira segmennya siapa? Olivia? Cewek-cewek, Pak. Cewek deh, Pak. Ya, kenapa kok kamu ngomong cewek? Cowok-cowok, Pak, yang mau beli paketan terus cari paketan yang lebih murah. Nggak cowok toh sih, Pak. Semua sih, Pak. Ini cewek cowok nggak bisa sih, Pak. Tengah-tengah, Pak. Iya, Pak, yang setengah-setengah, Pak. Yang tadi katakan Bapak di jalan apa tadi? Iya, Pak. Di tengah sungai tadi, Pak. Nah, itu mungkin, Pak. Peminatnya, Pak, banyak, Pak, di situ, Pak. Ya, kalian sudah tahu sebenarnya ya, kelihatan dari kata-katanya ya. Pertama di situ modelnya siapa? Cewek kan? Nah, terus kemudian ada kata-kata gue jadiin pacar. Kalau misalnya cewek, mau nggak dijadikan pacarnya Agnes? Nggak mau kan? Sekarang Ya, banyak kan? yang mau, Pak. Sekarang, Pak. Ini kan pasti targetnya cowok, oke ya. Karena yang ngomong itu ya. Mungkin ada versi lagi yang lain ya, ya sama kayak gini tapi mungkin modelnya cowok ya, kayak gitu ya. Tapi ini kalau jelas, makanya saya tanya iklan ini ya, dari apa yang kita lihat ya, jelas di situ modelnya cewek. Gue jadiin pacar loh gitu ya. Jadi ini segmennya cowok, oke, satu. Kemudian kedua, lihat kata-katanya, dari punya gue jadiin ya. Bukan jadikan, dan kita nggak ngomong aku, saya, tapi gue. Ini adalah bahasa anak muda ya. Jadi ini remaja, artinya anak muda. Segmennya berarti cowok yang anak muda ya, mungkin kuliah atau mungkin barusan lulus kuliah atau kerja atau mungkin barusan berkeluarga ya. Kata-kata itu kalau sudah tua ya nggak mungkin dengan kata-kata gue ya, mungkin sudah agak resmi, apalagi kata-kata jadiin pacar gitu kan, sudah menikah nggak mungkin jadiin pacar ya kayak gitu ya. Ini contoh ya, ini saya sampaikan ke kalian, ini adalah bagaimana kita juga mikirnya macam ya. Makanya saya bilang tadi, kerja sebagai tim, pembuat naskah, copywriter ini juga nanti kayak ujian skripsi ya, nanti juga dibantai sama teman-teman yang lain. Oh, nggak mungkin gini. Makanya menarik sekali sebenarnya kalau kerja di biro iklan itu ya, kerjanya seperti ini. Kita selalu apa ya, kreatif, dan kemudian ya tentu yang lain ya nggak gampang percaya. Ya mereka nanti ya itu makanya kita kerja tim, nggak pernah kerja sendiri. Karena ya tadi didiskusikan terus kemudian ya dibantai gitu loh. Ya dalam tanda petik dibantai itu benar-benar apa namanya, kelemahannya ini diuji terus sampai kemudian oh benar-benar teruji. Seperti tadi ini, kalau kemudian iklan ini masih kalian dianggap sebagai iklan tuh cewek katanya Olivia, wah berarti ini pembuat naskahnya itu atau pembuat iklannya ini masih salah ini. Wah ini berarti kurang tepat ini kayak gitu. Karena jelas itu adalah modelnya cewek misalnya ya. Berarti ini mungkin kurang tepat ya. Oke. Atau ya mungkin kalian kurang fokus ya. Tapi untuk orang kebanyakan, makanya nanti iklan itu kalau memang itu beneran ya, seperti di dalam mata kuliah manajemen periklanan, iklan itu sebelum di launching itu kadang di pre-em test ya, dites ya, diberikan ke orang-orang segmennya. Jadi segmennya siapa sih? Oh, ini anak muda ya, anak SMA, anak kuliah misalnya, dipanggil ya, mungkin jadi 20, terus kemudian diperlihatkan iklan ini ya, gimana gitu. Nah, kalau ternyata responnya itu tidak kita inginkan, berarti iklan itu belum berhasil. Tuh
diubah, mungkin harus diubah atau apa berdasarkan masukan itu ya, daripada nanti iklannya sudah dibayar mahal-mahal, sudah di launching dan itu bayar mahal ternyata nggak jalan, mending dites dulu ya. Tentu yang diundang tadi itu diberi sangu ya, uang transport ya, kalau nggak gitu ngapain capek-capek, itu kongkon tok kongkon mikir, kongkon kayak pendapat megati kayak opo-opo, kecut nih kalau istilahnya orang Surabaya ya. Oke, lanjut. Dalam suatu agensi, kegiatan kuncinya adalah advertising creativity, yakni kemampuan untuk mencetuskan gagasan segar, unik, dan tepat yang dapat digunakan sebagai solusi untuk mengkomunikasikan problem. Jadi kuncinya di kreativitas ini, yaitu kemampuan untuk mencetuskan gagasan yang ya segar, unik, dan tepat yang dapat digunakan untuk untuk mengkomunikasikan problem ya. Misalnya ini pemilik ini ya, ini Tri ya, yang tadi itu punya paketan paketan BlackBerry yang mau dijual. Tentu saingannya adalah mungkin dari Telkomsel, dari XL misalnya, dari Axis ya, atau dari mana, Indosat kayak gitu. Ini bagaimana supaya menang? Akhirnya setelah diskusi, oke, punya saya ini paling murah misalnya. Nah, ini bagaimana mengkomunikasikan bahwa memang punya dia paling murah. Kalau saya cuma bilang saya murah gitu, mungkin banyak yang ngaku. Nah, supaya benar-benar sebagai solusi dan segar dan unik, saya menggunakan model Agnes tadi dengan kata-kata seperti tadi. Ya, mungkin ada versi yang lain, misalnya cowok siapa sekarang? Ya, kata-katanya juga hampir mirip gitu. Nah, ini segmennya untuk cewek ya. Kenapa untuk cowok? Ya, karena pada waktu itu memang pengguna BlackBerry memang kebanyakan cowok. Ya, karena memang BlackBerry waktu itu untuk bisnis ya. Bisnis itu banyak cowok ya. Mungkin dari 10 orang pengguna BlackBerry ya 8 itu adalah cowok. Makanya segmennya itu. Ya. Nah, ini. Saya terus terang kagum sama dia ini. Namanya David Ogilvy. Ya, saya punya bukunya yang versi aslinya, dan ternyata di perpustakaan Undika itu ada terjemahnya ya. David Ogilvy adalah seorang insan periklanan yang unik ya. Berikut testimoni untuknya. Ogilvy, the creative force of modern advertising. David Ogilvy ini adalah orang copywriter. David Ogilvy memang profesinya awalnya memang copywriter ya, tapi copywriter yang cerdas, copywriter yang berhasil, sehingga kemudian dia mendirikan perusahaan ya. Nama perusahaan juga sama ya, namanya Ogilvy and Mather ya. Ogilvy, nah, perusahaannya namanya Ogilvy, perusahaannya ya, tapi aslinya dia adalah copywriter ya. Ada iklan yang yang dibuat dia itu nggak ada gambarnya, cuma teks saja ya, dan nggak didesain kayak kemarin saya tunjukkan iklan-iklan Mile yang masih didesain ya, hurufnya masih dibikin tipografi, diberi gambar, itu nggak, cuma teks saja ya, dan iklannya besar luas, tulisannya di pojok kiri atas ya. Nanti kita akan lihat ya, mungkin di pertemuan berikutnya kita sudah sampai ke teknik, nanti saya tunjukkan contoh-contoh iklan yang kuat sekali kopinya ya. Ogilvy's innovative personality has illuminated the industry like no other admins ya. Buku biografinya yang terkenal ini yang saya milikin, Confession of an Advertising Man, pengakuan seorang periklanan ya. Itu sebenarnya kayak biografi, tapi semua bukan biografi. Buku itu teknik bagaimana menulis copywriting ya. Jadi di sini saya berikan contoh seorang copywriter yang sukses ya. Jadi kalau memang kalian memang mau profesi copywriter, ini mungkin bisa dijadikan benchmark, bisa dijadikan idola, bisa dipelajarin bagaimana dia bekerja, bagaimana dia mau menciptakan karyanya apa ya. Bukunya sudah ada di perpustakaan, kalau nggak salah judulnya Pengakuan Seorang Periklanan ya. Versi Inggrisnya kalau kalian mau ada, saya punya ya. Saya punya yang versi Inggris karena dulu waktu saya belajar itu belum diterjemahkan ya. Creative writing. Nah, ini bedanya. Kalau tadi kan ada istilah copywriting, ada copywriter, sekarang istilah creative writing. Di kampus lain, mata kuliah copywriting ini harus lulus mata kuliah creative writing.
writing ya adalah penulisan kreatif yang dalam struktur pendidikan bisa dikategorikan pada seni, art sastra untuk penulisan naskah cerita fiksi, penulisan naskah skenario, skrip, penulisan naskah iklan dan sebagainya. Jadi teknik kalau misalnya kita belajar gitu mulai awalnya ya writing ya, writing belajar menulis ya. Kemudian berkembang di atasnya itu adalah creative writing, lebih khusus penulisannya itu untuk apa ya, kategori seni. Jadi misalnya nulis fiksi, novel ya, skenario film ya, terus naskah iklan ya. Terus kemudian itu yang cabang yang pertama atau cabang yang kedua. Cabang yang pertama yang terkenal justru menulis di media massa ya, yaitu yang dinamakan sebagai jurnalistik ya, teknik jurnalistik, teknik menulis di media massa ya. Lah baru creative writing ini nyabang lagi, salah satunya adalah copywriter ya. Jadi basicnya ya tentu bisa menulis, kemudian creative writing, penulisan kreatif, kemudian cabang lagi copywriter. Di lain pihak kalau misalnya nggak mau kreatif, bisa nulis yang apa adanya, berita, yaitu ada di jurnalistik. Nah ini cabangnya di situ. Dan di jurnalistik nanti cabangnya bisa penulisan apa itu populer ilmiah, ya, artinya sudah bergaya ilmiah, bukan hanya berita, tapi sudah bergaya ilmiah. Nanti ada juga penulisan feature, ya, kayak gitu. Tapi tetap basicnya menulis ya. Nah ini yang mungkin saya akan masukkan 2-3 pertemuan tentang teknik menulis ya, karena ternyata kalian belum punya dasar. Bagaimana kalian mau menulis iklan kalau kalian belum punya teknik atau punya dasar tentang kemampuan menulis ya. Baru nanti mungkin saya masukkan creative writing, baru nanti kita belajar copywriter. Creative writing, penulisan naskah buku atau laporan investasi dalam dunia jurnalistik juga termasuk creative writing. Karena seluruh penulisan creative writing termasuk bagian dalam industri kreatif. Ya. Industri kreatif itu mencakup barang seni jasa yang berkaitan dengan budaya seni atau hiburan, penerbitan buku dan majalah, seni visual, seni pertunjukan, rekaman suara, musik, sinema dan film TV, iklan, busana fashion, boneka, toys, aksesoris, permainan, games, atau animasi, dan robotik. Ya. Kita kuliah sampai pukul berapa ini? Menit lagi Pak selesai. Hah? 14.40 Pak. 14.40. Oh, jam 1, jam 2. Oh, masih panjang ya. Oke. Saya takut waktunya habis. Kayak tadi saya yang kuliah pagi itu waktu saya ternyata habis padahal masih mau menerangkan. Oke, berikutnya adalah kreatif program Markom. Markom itu adalah marketing communication. Ini juga termasuk dalam industri kreatif karena melibatkan unsur seni, budaya, grafis, animasi, seni visual, penulisan kreatif, dan sebagainya. Ya. Oke, ini contoh kita akan melihat contoh sebuah iklan misalnya, apakah ya, iklan ini memposisikan produk secara sederhana dan jelas, ya, simple and clarity. Audien harus bisa melihat dan merasakan dalam kilasan bayangan itu mengenai produk itu untuk apa, untuk siapa, dan mengapa audiens harus tertarik dengannya. Ya, jadi di dalam iklan itu naskahnya, ya, kalau menurut biro iklan namanya DRC, Mason Benton and Collins, ini nama perusahaan biro iklan ya. Kayak tadi itu saya bilang Ogilvy and Mather ya. Di Indonesia itu kayak Matahari Advertising, kayak Pratama ya, itu Pratama Manunggal kalau nggak salah, itu juga yang besar. Kayak iklan komik kalau nggak salah itu adalah yang bikin adalah Pratama. Orang kreatifnya pemiliknya namanya Subiakto, J. Subiakto kalau nggak salah ya. Kalau Matahari itu orangnya sudah meninggal ya, pendirinya namanya Ken Sudarto. Ya, orang kreatifnya dulu namanya Ken Sudarto. Ya, kemudian jadi bikin perusahaan. Tapi sejak Ken Sudarto meninggal ini perusahaan ini kayaknya surut ya, turun. Meskipun nggak bangkrut, nggak hilang, masih ada, tapi nggak sebesar kayak dulu. Atau mungkin sekarang zamannya beda.
Ketika dulu hanya beberapa perusahaan ya, karena memang untuk membuat iklan itu memang hanya beberapa orang. Sekarang iklan itu bergerak tidak ke iklan cetak ya, tapi juga ke iklan ke sosial dan macam-macam, dan itu sekarang banyak yang bisa melakukan ya, termasuk kalian ya. DKV ini banyak yang dimiliki oleh perguruan tinggi, alumninya juga banyak, dan mereka sudah mulai berani untuk bikin perusahaan sendiri, sehingga biro iklan sekarang itu kelihatan banyak sekali. Dan karena persaingannya juga berat ya, perusahaan yang besar ini, apalagi perusahaan yang tua ini, nggak tahu juga tentang perkembangan sekarang, jadi membuat digital marketing ini juga nggak ada, sehingga digital marketing justru sekarang perusahaan-perusahaan baru ya. Kalau nggak salah ada kalian atau mungkin kalian sekarang ini yang lagi magang di perusahaan digital marketing ya. Coba kita lihat iklan ini contoh. Kita kembali ke iklan ini. Ini kan iklannya sebenarnya sederhana, simpel ya, jelas ya. Yaitu adalah paket BlackBerry yang paling murah, itu nggak ada kecuali punyanya Tri. Itu dong ya. Sebenarnya sederhana iklan ini. Kemudian berikutnya, apakah iklan itu bisa menguatkan merek ya, mengenai pemanfaatan, mengenai manfaat yang diperkuat ya, cleansing benefit. Cara tegas dan persuasif memperlihatkan manfaat bagi konsumen, tidak sekedar unik yang tidak signifikan dengan fitur produk. Jadi gak hanya sekedar unik, tapi benefit ini disampaikan dengan jelas. Oke, mungkin pertanyaan saya kembali lagi ke mata kuliah yang dulu di marketing, khususnya di teori periklanan dan manajemen periklanan. Juga sekarang saya tanya ya, untuk untuk review buat kalian. Kenapa benefit harus disampaikan kepada konsumen? Ada yang mungkin bisa membantu menjawab? Supaya itu Pak, menyenangkan dan konsumen itu bisa tahu dapatnya apa aja. Apa, Edwin? Supaya bisa tahu konsumen itu dapatnya apa aja. Dia kan pasti dapat juga dari produk yang lain ya. Tapi kenapa kok kita menyampaikan benefit? Saya yakin di produk-produk yang lain ya juga menyampaikan. Tapi kenapa kok kita fokus di benefit ini? Ingat benefit ya, benefit. Artinya benefit apa tadi? Manfaat ya. Nah itu. Ada ya, mungkin jawaban Erwin seperti itu, tapi mungkin lebih lebih detail lah, lebih spesifik lagi. Mungkin ada yang mau bantu menjawab. Yang kemarin ikut kuliah manajemen periklanan siapa? Saya Pak. Theo ulang ya Theo. Apa Theo? Masih ingat apa Theo? Manfaat kita harus menyampaikan benefit ya. Di dalam teori periklanan, di model proses komunikasi periklanan sudah saya sampaikan. Contoh ada AIDA, Attention, Interest, Desire, Action, atau mungkin ada AICA, Attention, Interest, Desire, Conviction, Action. Di situ ada kata interest ya. Jadi mereka setelah melihat iklan kita, kemudian kita harus menunjukkan benefit, yaitu di interest ya. Kalau tidak ada benefit, mereka tidak akan bisa tidak akan meneruskan membaca iklan. Lah, maka di sini dikatakan bahwa benefit itu harus ditunjukkan supaya apa? Itu menjadi nilai lebih, menjadi keunggulan, ya, menjadi keunggulan. Kalau nggak ada benefit, orang bertanya, ngapain aku pindah ke kamu? Selama ini oke-oke saja, ya. Oke, mungkin kembali lagi ke marketing, ya. Kalau kita melihat produk, ya, produk itu ada 3 komponen, ya. Pertama adalah core product, ya, inti dari produk. Inti dari produk berarti produk itu diciptakan untuk memiliki fungsi dasar dari produk itu diciptakan. Contoh misalnya kita ambil contoh misalnya Floridina. Tahu kan minuman Floridina? Tahu Pak. Ya, pernah minum Kemal, harganya berapa? 3.000. Ya, rasanya seperti apa? Ya, manis Pak. Rasa jeruk. Minuman jeruk ya. Iya. Floridina core produknya adalah minuman. Ya, minuman itu apa fungsinya? Untuk melepaskan dahaga,
untuk memenuhi kebutuhan cairan di dalam tubuh. Berarti sebenarnya tidak hanya Floridina, ya, tidak hanya minuman sari buah, ya, tapi bisa air putih, ya, bisa kopi, bisa teh, ya, bisa air karbohidrasi kayak Coca-Cola. Itu semua fungsinya sama untuk menghilangkan haus, untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Tapi ya, selain core product ada namanya feature product, ya. Feature product ini adalah fitur yang ada di situ, ya. Nah, si Floridina ini air minum, tapi bahannya adalah dari buah, ya, yaitu dari jeruk Florida, ya, yang kemudian diambil airnya. Sedangkan air putih, ya air putih, ya, kopi ditambahin dengan biji kopi, ya. Mungkin ada lagi karbohidrasi, itu mungkin ditambahkan oksigen. Ini merupakan fitur yang membedakan satu dengan yang lain. Kalau saya kepinginnya minum nggak hanya sekedar melepaskan dahaga, tapi juga bisa mendapat vitamin, maka saya cari minuman yang ada sari buah, ya, apalagi seperti jeruk, ya. Saya tidak akan minum cuma air putih, kalau air putih saya hanya mendapat memuaskan dahaga saya, tapi tidak memenuhi kebutuhan vitamin C saya misalnya, ya. Oke, di dalam sari buah yang C itu ada merek-merek yang lain. Apa saja musuhnya atau kompetitornya Floridina? Ada yang tahu? Halo? Kemal, yang kamu tadi selain minum Floridina, kamu pernah minum apa yang modelnya kayak Floridina? Papi Orange, Ya, oke, terus? UC 1000. Banyak ya? Iya, Buah Vita, Nutrisari, kayak gitu ya? Iya, Minute Maid, ya? iya, Minute Maid. Kayak gitu. Oke, ini semuanya sama, ya, memiliki fitur yang sama. Kemudian saya akan bertanya, oh sama aja ini. Nah, ini maka perusahaan supaya dia menang persaingan ditambahin lagi, ya. Jadi selain tadi itu ada fitur, ada benefit, ya. Benefitnya apa gitu loh? Apa yang menjadi nilai lebih lagi? Nilai lebihnya adalah Floridina ini minumannya katanya kayak real jeruk, ya. Kayak kalian misalnya beli apa ya, minum jeruk di warung gitu, jeruk anget mas, jeruk anget pak gitu, itu langsung jeruknya diperas, ya. Nah, diperas itu kadang-kadang buliran jeruk itu kan kayak bulir-bulir gitu yang lepas dari saringan masuk. Jadi kalau kita minum terasa di dalam tenggorokan itu ada bulir-bulirnya. Itu Floridina juga mau kepingin seperti itu. Padahal ini adalah produk pabrik, tapi seakan-akan kalau kita minum itu seakan-akan ada bulirnya di dalamnya. Ya, lah ini baru mungkin beberapa produk nggak ada, ya. Kalau nggak salah selain Floridina yang ada cuma Minute Maid itu, ya. Nah, ini sudah menjadi benefit lagi nih. Nah, ini sekarang orang sudah sudah lebih terfokus lagi, hanya cuma Floridina dan Minute Maid. Lah, Floridina ini benefit lagi yang lain yang mengalahkan Minute Maid itu adalah harganya relatif lebih murah. Kalau Minute Maid kalau nggak salah harganya 6 ribuan, sedangkan ini cuma 3 ribuan. Ya, ini. Jadi kalau kepingin minuman rasa buah dan terasa ada bulir-bulirnya, tapi dananya nggak cukup banyak, ya beli Floridina gitu. Tapi kalau nggak yakin Floridina ada yang lebih bagus, misalnya adalah Minute Maid itu, ya. Kalau nggak salah Minute Maid itu punya 2 rasa, kalau nggak salah 2 jenis, ya. Yang saya tahu, ya, jeruk itu, dan yang satu itu lidah buaya. Minuman lidah buaya. Dan kalau kita minum itu seakan-akan ada lidah buayanya di dalamnya. Itu kan lidah buaya, ya, kelihatan kayak apa itu, kayak jelly gitu, ya. Nah, itu di dalamnya dimasukkan juga, ya, kayak gitu, ya. Nah, itu harus disampaikan di dalam iklan. Disampaikan dalam iklan apa menjadi benefitnya. Kalau kita lihat iklan yang tadi itu si Anesmo, benefitnya adalah murah, itu cuma satu, murah, karena memang semuanya sama, wong dijual sama, paket BlackBerry semuanya juga sama, wong yang dijual sama, yaitu paket BlackBerry, cuma yang ini operatornya Indosat, ini operatornya Telkomsel. Jadi kalau kita jual, ya loh bedanya aku juga bisa di situ. Kalau misalnya aku pakai Telkomsel juga sama dengan kamu yang kamu pakai Indosat, maka di sini harus ada benefitnya apa, ya. Nah, benefitnya di M3 tadi itu harga, ya. Ini maka iklannya harus disampaikan dengan jelas.
ini ya. Jadi harus menarik perhatian audiens, mengalir di seputar peneguhan benefit ya, manfaat tadi, mengutarakan mereknya di dalam iklan, membuat mudah bagi audiens dalam memahami pengalaman menggunakan produk. Ya, iklan-iklannya, kopi-kopinya disampaikan seperti itu. Iklan tri murah, wis. Untuk BlackBerry murah tri, wis, gampang gitu. Apa contohnya itu? Yang buat mudah ingat, ada Agnes Po yang mau menantang kita kalau memang ada yang lebih mahal, ada yang lebih murah daripada yang ditawarkan tri. Si Agnes mau dijadikan mau jadi pacar kita misalnya. Iklan dirancang untuk membangun keberadaan merek. Nah, otomatis ya kalau misalnya iklan itu kayak Tri tadi digeber terus, kemudian orang kemudian menjadi apa ya, mengingat ya, atau kampanye memberikan karakter, memberikan personality, kepribadian. Misalnya kalau iklan tadi, oh berarti Tri itu murah, wah, oh kan pingin murah Tri gitu. Ya, cuma mungkin kelemahannya Tri misalnya, oh Tri itu tidak semua ada BTS-nya loh gitu, ya bisa. Tapi kalau dia ngomong maling murah, ya. Tapi mungkin apa namanya tidak cakupannya kurang luas, betul ya. Saya termasuk pelanggan Tri ya. Kalau saya menjenguk putri saya yang di Ngawi itu nggak ada sinyal. Nggak ada sinyal, jadi saya langganan nggak itu. Tapi alhamdulillah ya, terakhir di sana saya lihat ada sinyalnya. Dulu nggak ada sinyal sama sekali, sekarang ada ya. Apakah iklan ini tidak terduga? Jika tidak, mengapa klien mesti membayar agensi untuk iklan yang sama saja seperti kebanyakan lainnya? Jadi harus berani untuk berbeda, sebab kesamaan itu berarti bunuh diri. Ini menurut biro iklan ini ya, kita tidak akan berhasil terkemuka outstanding jika kita tidak menonjol, stand out. Sesuatu itu bukan untuk menandingi emolit dalam persaingan, tapi untuk mengalahkan. Nah ini, jadi konsep iklannya kalau menurut iklan harus bisa mengalahkan, ya karena memang tujuannya mendapatkan itu. Ini contoh iklan LG, ya contoh iklan LG. Ini suaranya siapa ya? Halo, Alfian, mau bicara? Ya, Alfian? Enggak, Pak, kepencet, Pak. Oh, gitu. Ya. Oke, ini contoh iklan yang menarik tentang LG. Ya. LG ini adalah iklan tentang televisi, ya. Iklannya dibentukkan seperti ini, jadi kelihatan seperti akuarium. Ya. Kemudian yang berikutnya, apakah iklan membawa pesan tunggal? Ya. Jika Anda menentukan sesuatu yang tepat untuk dikatakan dan menemukan jalan kreatif untuk menuturkan secara baik namun tidak umum biasa, mengapa mesti buang-buang waktu untuk bercitra yang? Jadi kalau bisa pesannya itu satu. Contoh iklan tadi, ya Agnes Mo. Dia cuma satu pesan. Pesannya apa? Murah, wis selesai gitu dah. Wis gak usah ditambahin Tri itu lebih baik, Tri itu cakupannya luas apa enggak, wis murah gitu aja wis. Apakah iklan ini memberi penghargaan untuk audiens prospek ya? Apakah visual iklan ini memikat pandangan visual ya, dan lain-lain. Ya, ini yang terakhir ya. Apakah iklan ini sungguh-sungguh memperlihatkan hasil dari keahlian? Ingat, sekali lagi saya bilang tadi, iklan ini adalah gabungan pekerjaan orang yang memiliki skill. Ada skill yang bisa mendesain, ada skill yang bisa membuat foto, ada kemampuan yang bisa menyusun kata-kata. Ini ya seperti kita bikin ukiran ya, seperti kita melukis. Ini craftsmanship, keahlian ya. Semakin dia ahli, semakin bagus ya. Maka ada namanya apa? Nah, namanya masterpiece ya, karya yang luar biasa dari misalnya dari ahli, misalnya lukisan, itu ada lukisan apa? Van Gogh, harganya mahal ya. Ada patung, ada apa gitu ya. Maka tulisan itu harus visual yang terlukiskan, musik yang terkomposisikan ya, gitu. Jadi harus pas seperti ini ya. Oke, waktunya sudah habis. Tugas kelompok kalian ya, sudah dapat kelompok ya, tolong nanti setelah ini berikan ke saya, atau sudah saya anggap nanti saya setkan di My Brilliant. Jadi cukup salah satu dari kalian aja yang mensubmit tugas, otomatis yang lain sudah dianggap mengerjakan tugas.
dan salah satu nanti saya koreksi, saya beri nilai, yang lainnya juga akan dapat nilai yang sama. Karena ini sekali lagi kita belajar tim, ya, tolong tentukan ya di dalam kelompok kalian siapa yang menjadi ketuanya, siapa yang menjadi sekretaris, siapa yang menjadi periset, ya, beri peran, ya, beri fungsi di dalam itu, ya. Kalau misalnya kalian nggak mau tetap itu bisa diputar, ya. Misalnya tugas sekarang ketuanya si A, di tugas berikutnya yang jadi ketua si B. Ketika si ketua tadi itu ya perannya sebagai ketua, ya, bertanggung jawab semua. Jangan sampai seperti kasus yang kemarin kalau nggak salah ada yang saya lihat tugas kelompok itu tidak saya beri nilai karena nggak ada yang disubmit gitu. Anggota kelompok yang lain protes, loh Pak sudah gitu. Jadi yang protes bukan yang mensubmit. Saya bilang Pak, mungkin saya salah, silakan di screenshot. Ternyata anaknya yang disuruh screenshot tadi itu mengaku belum, ya kan. Ini berarti semua anggota kelompok ini seperti saling cuek aja. Nah, coba sekarang saling tim, ya, karena sekali lagi di dalam pekerjaan iklan ini ada pekerjaan tim. Kan pastikan, termasuk juga ada tadi tugas kelompok yang tadi pagi itu tugasnya ada 2, ya harusnya berbeda isinya, tapi yang disubmit ini sama. Nama filenya berbeda tapi isinya sama. Kayak juga sama, saya bilang kalau memang saya salah tolong di screenshot. Ternyata ya sama, ya. Yang gimana lagi, ya. Oke, jadi ini adalah tugas kelompok, kalian belajar sebagai tim, ya. Tentukan di dalam kelompok kalian siapa ketua dan macam-macam, dan jangan sekedar kemudian kalian mengerjakan cuma bagi-bagi tugas. Kamu ini, kamu enggak, ya. Jadi bikin diskomunikasi, ya. Komunikasi, misalnya setelah ini ada kuliah atau enggak, ya, nanti malam pukul berapa, kumpul di mana, di meeting Google Meet, kodenya ini dibicarakan, ya. Setelah itu mungkin bisa bagi tugas, ya. Terus kemudian kapan lagi bertemu, dibicarakan lagi kayak gitu, sehingga semuanya mendapat ilmu yang sama. Dan kalau perlu disimulasikan, ya. Disimulasikan, kalian presentasi, bagaimana presentasinya, ya. Meskipun mungkin kalian nanti tidak punya kesempatan untuk presentasi, tapi kalian belajar presentasi, terus kalian yang lain itu mendapat juga pengetahuan yang sama, sehingga misalnya kayak tadi kelompok itu ketika salah satu anggota saya tanyakan nggak paham, berarti ya dia pada dasarnya juga nggak tahu, ya, kayak gitu. Oke, tugasnya cukup mudah. Kalian cari seorang copywriter, ya, seorang copywriter yang menurut kalian hebat, ya, yang mungkin kalau kalian kagumi, ya, belum, ya, mungkin kalian belum kenal, tapi kalau saya dulu ketika kuliah sudah tahu, misalnya kayak saya yang ngagumi adalah David Ogilvy karena memang karya-karyanya bagus lah. Makanya saya minta kalian karena ini adalah mata kuliah copywriting, berarti kalian juga harus punya gampangannya benchmark siapa yang mungkin kalian harus pelajarin siapa, ya, itu salah satunya orang yang sukses, ya, dan yang bagus pertanyaan, supaya tidak sama, ya. Kalau saya berikan cari copywriter nanti orangnya itu semua, ya, maka di sini kalian nanti harus mencari di luar apa yang sudah jelaskan. Jadi di luar David Ogilvy, ya, gampangannya, ya, David Ogilvy, supaya nanti nggak berulang, ya. Tadi saya mikir, wah, kalau saya lepas carilah itu nanti takutnya orang sama, ya. Sudah saya bagi aja, ya. Jadi untuk kelompok 1 dan 2, carilah copywriter yang posisinya orangnya itu di perusahaan beriklan di Asia. Asia itu luas, ya. Indonesia juga Asia, Singapura juga Asia, Jepang juga Asia, Korea, Arab Saudi, ya. Pokoknya cari copywriter yang biro iklannya atau orangnya tinggal di Asia. Kemudian kelompok 3 dan 4 itu orang yang tinggal di Australia, kelompok 5 dan 6 di Eropa, ya, di Inggris, di Prancis, di Jerman, ya. Nah, ini yang paling luas ini. 7 dan 8 di Amerika, baik Amerika Serikat yang paling atas atau Amerika Selatan yang paling bawah, ya, itu luas, ya. Yang atas itu ada Kanada, ada Amerika Serikat, ada Meksiko, ya. Yang selatan ada Brasil, Argentina, pokoknya itu semua, ya. Kemudian Afrika, ini negara yang paling banyak ini, ya, Afrika. Itu ada kelompok 9 dan 0. Coba kalian cari copywriter yang menurut kalian hebat, maka kalian tulis, ya. Setelah kalian menentukan itu, terus kemudian kalian jelaskan kenapa kalian memilih dia. Kalau perlu mungkin masukkan juga karya-karyanya dia, ya. Nah, kalian submit, ya, di dalam My Brilliant, ya, kayak gitu.
Ada yang mau ditanyakan? Berapa orang? Pengumpulannya formatnya apa ya Pak? Kenapa? Format pengumpulannya apa Pak? Format kumpulannya dokumen ya, standar ya. Ya, jadi misalnya kamu menentukan ini, jangan dibiarkan contoh ya. Saya memilih David Ogilvy karena memang kebetulan misalnya dapat kebagian di Amerika. David Ogilvy itu biro iklannya di Amerika, Ogilvy and Mather. Kenapa? David Ogilvy karya-karyanya luar biasa. Dia mulai berkarya untuk menulis sejak ujian ini. Ini karya-karyanya dan karyanya mendapat penghargaan ini, mendapat penghargaan itu, nah, kayak gitu ya. Itu kalian di Word seperti biasa, dan jangan lupa ini kalian harusnya sudah paham dengan saya ya. Mau tak ganti sebenarnya ya, tapi gimana lagi, yang standar itu ada tulisan merah, tulisan yang merah itu kalian edit ya, kalian sesuaikan, tapi kemudian tolong kembalikan ke hitam ya. Kalian ke hitam, artinya bukan merah ya, merah itu komunikasi yang buruk ya, itu kalau bahasa simbol. Kalau kita menulis dengan tulisan merah itu simbol yang buruk ya, misal marah, misal benci atau apa ya. Terus kemudian ada kotak di situ, di dalamnya biru itu ya, itu maksud saya itu petunjuknya, itu tolong nggak usah dimasukkan lagi, buang gitu loh ya. Jadi kenapa Theo? Yang dipakai cuma covernya doang berarti Pak? Cover sama formatnya ya, formatnya. Jadi kalau nggak salah yang atas itu ada namanya sama NIM atau lupa saya. Kayaknya yang atas itu adalah tugas, nama tugas dan nama mata kuliah. Yang bawah itu adalah personalnya ya, nama atau kelompoknya ya, kayak gitu tahunnya. Jadi saya di halaman berapapun ada nomor halamannya, jadi kita tahu ini tugas apa ya. Ini sudah atur demikian juga formatnya berapa senti yang kanan, berapa senti kayak gitu. Terus kemudian kalau bisa ya itu ada kayak memang rapi ya, misalnya ada pendahuluan atau apa ya, sesuaikan aja dari situ ya. Kalau memang tidak perlu pakai pendahuluan, tapi minimal kayak bukan kayak apa ya, kayak rapi lah, dibagi-bagi. Misalnya yang bab pertama tentang profil ya, kemudian bab 2 karyanya gitu, atau dibalik, bab 1 itu alasan pemilihan 2, kemudian bab 2 adalah profil dia, bab 3 karya-karyanya. Jadi nggak dijadikan satu panjang, maka kita belajar untuk mengorganisasikan. Yang saya berikan contoh itu sudah rapi sebenarnya, khas ya, sampai ada daftar pustaka, ada sampai kayak gitu ya, dan dahulu teman-teman. Ada pertanyaan lain lagi? Itu tadi berapa toko Pak yang dipakai? Satu toko aja. Theo mau minta berapa? 3.772. Satu aja. Satu aja Pak. Satu aja Pak. Itu khusus Theo. Khusus Theo aja itu kan, Pak. khusus Theo tuh 3.000. 3.000 dengan biodata lengkap itu ya Pak. Itu Theo. Ya, Mam. Ketua Tolong Mam, pastikan lagi siapa yang itu. Setelah ini saya inputkan ya, saya inputkan anggota kelompok. Karena kalau tidak nanti ada yang ketinggalan, nanti kalau sudah dinilai yang takut kayak gitu. Pastikan ya, kayak ketua kelas sebelah itu sampai misalnya nggak ada di itu diuber ya, apa ya, diuber bahasa Indonesianya, dikejar ya, kenapa gitu, apa saya yakin mereka mungkin nggak mantau ini atau bagaimana kok sampai nggak tahu ada kelompok ya, kayak gitu. Tolong dibantu teman-temanmu ketua kelas. Nah, ada pertanyaan lain? Pak, saya lupa absen Pak, gimana Pak? Waduh, kamu baru hadir pukul berapa kamu? Dari awal Pak. Kenapa sampai lupa absen? Ya gitu Pak, habis makan langsung hadap laptop. Waduh, oke. Saya beri toleransi 5 menit lagi. Ya, silakan kamu cepetan presensi ya, bukan absen ya. Kalau absen itu justru nggak masuk. Ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Nah, saya beri tambahan lagi waktu 5 menit. Nah. Oke. Ada yang lain? Sebentar, ada chatting ini belum saya baca. Pak, waktunya habis, ada yang mau kelas lagi. Oke Theo, waktunya habis. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lain, kita akhirin perkuliahan sore ini. Kalau nggak ada pertanyaan, nggak ada ya? Ketua kelas nggak ada? Nggak ada. Aman Pak, aman. Ya, kalau nggak ada, termasuk tugas sudah jelas.
Ya, kita akhiri perkuliahan ini. Saya mohon maaf kalau mungkin ada kata dan tindakan yang tidak berkenan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.